Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun saudara berada yang menonton acara live saya ini, kali ini saya akan membawa tema yaitu membuka aura bagi yang jomblo atau yang masih sendiri. Di sini saya katakan kenapa membuka aura. Sebenarnya di dalam Islam itu seseorang yang tertutup auranya itu ternyata terkena gangguan jin. Maka oleh itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya akan mencoba apabila saudara yang masih sendiri, yang masih belum menikah, bila ingin segera diberi jodoh oleh Allah, maka saya akan memberi atau meruqyah saudara, membuka aura saudara melalui siaran langsung ini, atau bisa saudara berkomentar di kolom komentar, atau bisa naik live bersama saya. Silakan apabila ada yang ingin tanya jawab tentang jodoh atau ingin saya ruqyah dari jarak jauh, silakan naik atau live bersama saya. Insya Allah nanti akan saya pandu. Seseorang yang tertutup auranya, kata orang-orang sana di dalam Islam, orang tersebut adalah orang yang terkena gangguan jin. Maka perlu orang tersebut kita doakan, kita ruqyah, sehingga gangguan jin itu tidak akan ada di dalam diri saudara sekalian. Jadi nanti akan saya pandu bagaimana cara membuka aura secara mandiri maupun saya ruqyah lewat jarak jauh, atau amalan apa saja yang perlu dilakukan. Ciri orang yang terkena gangguan jin atau terhalang jodohnya itu biasanya wajahnya bila dipandang seseorang itu sangat tidak menyenangkan, sehingga orang yang mau berempati kepada saudara yang terkena gangguan jin itu sangat jelek wajahnya, atau tidak mau melihatnya atau tidak mau bertemu, karena memang saudara itu sangat membosankan. Dan wajahnya biasanya terlihat lemas, lesu, tidak ada semangat untuk hidup, kelihatan seperti orang sakit. Bahkan ada orang yang seperti nenek-nenek bila dilihat lawan jenisnya. Maka oleh itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, seseorang yang ingin dibuka auranya atau diruqyah melalui cara Islami, yaitu ruqyah syariah, maka seseorang itu harus benar-benar meminta kepada Allah agar diberikan jodoh yang soleh maupun soleha. Nanti insya Allah akan saya pandu lewat acara ini. Jadi orang yang terkena gangguan jin itu ciri-cirinya yaitu biasanya yang berhubungan dengan jodoh seseorang itu terhalang, itu biasanya
orangnya itu wajahnya masam atau tidak kelihatan bercahaya, atau bisa disebut dengan wajahnya itu sangat muram, tidak bergairah untuk mengerjakan sesuatu. Dan kadang juga orang tersebut tidak mau aktivitas selayaknya orang lain. Cenderung dia itu menutup diri, tidak berkomunikasi dengan orang lain, bahkan dia cenderung berdiam diri di dalam kamar, mengangan-angan sesuatu yang tidak bisa tercapai. Dalam arti dia hanya ingin menginginkan sesuatu, tidak ada tindakan. Kadang seseorang tersebut yang terkena gangguan jin atau tertutup auranya oleh gangguan jin, maka dia sering sakit-sakitan tanpa sebab. Bila dibawa ke dokter, itu tidak ada suatu penyakit, namun dia merasa kesakitan yang sangat sakit. Kepalanya sering pusing, dan seperti ditusuk-tusuk, sehingga dia sangat kesakitan. Biasanya itu menjelang maghrib sampai dini hari. Dadanya sangat sesak, walaupun tidak punya sakit jantung, dia sangat kesakitan, ngos-ngosan. Yang saya ceritakan ini sudah dibawa medis, namun nihil, tidak ada suatu penyakit apa-apa. Kadang dia juga suka menyendiri, tidak menyukai kerumunan. Bila ada orang ingin bercanda atau membicarakan sesuatu, dia tidak ingin untuk bergabung di dalam pembicaraan tersebut, walaupun itu pembicaraan yang benar. Dia inginnya sendiri dan merenung di dalam kamar. Kadang dia juga takut tidak normal. Artinya, kenapa saya orangnya dalam hati sering mengatakan sangat takut tidak normal, dalam artian seperti seperti dia, kenapa saya ini kok tidak sempurna? Kenapa sampai umur sekian saya ini belum nikah? Apakah wajah saya ini sangat buruk? Apakah tubuh saya ini kurang ideal dan lain sebagainya? Dia berangan-angan terus dan takut dalam dirinya itu tidak normal, sehingga dia itu sangat minder bertemu pada orang. Untuk berkumpul membicarakan sesuatu yang baik pun dia itu sangat ketakutan. Lalu seseorang yang terkena gangguan jin, terhalang jodohnya, kalau orang mengatakan tertutup auranya, itu biasanya berulang kali mimpi yang seram-seram. Sering kali, kalau kadang-kadang sih tidak. Kalau sering kali bisa dikatakan setiap hari atau 2 hari sekali, 3 hari sekali, sering mimpi yang seperti itu, menakutkan, dikejar-kejar orang yang menakutkan, jatuh dari ketinggian, sehingga di dalam tidurnya itu kalau dilihat kasat mata orang yang bangun, dia berteriak-teriak, minta tolong, menangis, tertawa, atau terbahak-bahak di dalam tidurnya tersebut. Ya, itu apabila ada indikasi-indikasi yang saya sebutkan tadi, itu ada ciri-ciri orang tersebut terkena gangguan jin. Lalu sering memikirkan hal-hal yang remeh dan tidak fokus saat berbicara. Jadi memikirkan yang kecil-kecil, kalau diajak ngomong sama orang lain itu
hampir tidak bisa nyambung atau tidak menghiraukan. Nah, ini hati-hati kalau ada orang yang sering diajak ngomong tidak nyambung, diajak bicara tidak connect. Ini seringkali orang-orang yang seperti ini ada kecenderungan terganggu oleh gangguan jin. Lalu tubuhnya merasa kesakitan. Tubuhnya merasa kesakitan bisa di suatu tempat atau di suatu tubuh, di bagian tubuh itu sangat kesakitan. Dicek ke dokter pun tidak ada penyakitnya, di lab pun tidak ada suatu penyakitnya, namun tetap dia merasakan sakit yang sangat-sangat. Perutnya seperti ditusuk-tusuk. Setelah diperiksakan ke dokter tidak ada suatu penyakitnya. Diberi obat oleh dokter, dia hanya sembuh sebentar, lalu sakit lagi. Atau kalau seorang perempuan itu biasanya menstruasinya itu tidak lancar atau beberapa bulan tidak menstruasi walaupun tidak ada kendala suatu penyakit. Bisa juga sebaliknya, dia menstruasi terus-menerus setiap hari berbulan-bulan. Maka orang-orang yang seperti ini cenderung terkena gangguan jin. Maka bagi seorang perempuan hati-hati kalau menstruasi terus-menerus ataupun tidak menstruasi terus-terus. Bagi yang sendiri ini adalah perlu datang ke peruqyah untuk didoakan, dimintakan kepada Allah dan diruqyah agar diberi kesembuhan. Atau seseorang tersebut itu sakitnya tidak sembuh-sembuh, sudah dibawa ke dokter, pindah-pindah dokter, diberi obat, minum herbal ke alternatif yang lain, penyakitnya tidak ada, hanya sebentar sembuh, lalu sakit lagi, sebentar sembuh, sakit lagi, dicek ke dokter tidak ada suatu penyakitnya. Ini orang-orang yang seperti ini biasanya cenderung terkena gangguan jin yang seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Kepalanya ini suka pening, dada sesak ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka kalau mendengarkan orang membaca ayat suci Al-Quran itu terasa sakitnya di dalam kepala maupun dada atau tubuh yang lain. Ini sangat sakit. Sehingga dia walaupun sebelumnya biasa membaca Al-Quran, namun setelah terkena gangguan jin, dia mendengarkan saja itu sangat kesakitan. Apalagi kalau dia membaca sendiri. Justru dia kalau membaca sendiri malah kesakitan lebih parah lagi. Lalu bila dibacakan ayat suci Al-Quran, dia menangis saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau menangis saat-saat proses ruqyah tersebut. Mereka menolak berzikir, menolak untuk melakukan sholat maupun berzikir. Jadi mereka seseorang yang sudah tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, kalau ini orang muslim, ini tidak mau melakukan sholat, tidak mau berzikir, tidak mau melakukan kebaikan, dan justru maunya itu ingin berbuat maksiat, ingin melakukan keburukan. Nah, inilah orang-orang juga yang terkena ciri-ciri terkena gangguan jin. Ibadahnya males, ogah-ogahan. Hati-hati, ini adalah salah satu ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Bisa juga
saudara yang seperti itu, atau keluarga kita ada yang seperti itu, maka perlu ditingkatkan ibadahnya agar kita terhindar dari gangguan setan. Badannya itu biasanya orang-orang yang terhalang jodohnya atau terkena gangguan jin, ini badannya ini terasa lemah dan lemas, tidak ada kekuatan, tidak ada daya, malas untuk melakukan suatu aktivitas keseharian, dia malas, apalagi untuk melakukan aktivitas beribadah. Kadang juga sebaliknya, mereka itu temperamental dan suka marah-marah tanpa sebab. Diajak ngomong baik-baik, walaupun yang ngomong itu tidak tersinggung, mereka itu sangat mudah marah. Walaupun masalahnya sekecil, sepele, itu dia sangat tersulut dan sangat mudah marah. Lalu dia seseorang yang terhalang jodohnya atau terkena gangguan jin, ini biasanya bila mencintai sesuatu itu sangat berlebihan, tidak normal, tidak wajar, dan dia ketakutan. Dia ketakutan untuk melupakan yang dicintainya. Kadang contoh, dia kalau mencintai suatu aplikasi di suatu HP, itu untuk ditinggalkan itu tidak mau. Ditinggalkan untuk beribadah sejenak, dia tidak mau. Bahkan dia akan melawan terus untuk membawa HP itu, dan inginnya selalu mencintai yang berlebihan, walaupun itu kepada sesuatu barang, walaupun itu kepada seseorang. Juga kadang sebaliknya, kalau tadi mencintai yang sangat berlebihan, dia membenci sangat berlebihan. Orang yang tidak salah pernah dia sakit hatinya karena omongan seseorang, selalu diingat-ingat dan sangat membenci orang tersebut. Dan membencinya ini sangat berlebihan, tidak wajar, tidak normal. Kebanyakan orang itu kalau sakit hati dan orang itu sudah minta maaf, sudah selesai masalah. Kalau orang ini tidak, walaupun sudah minta maaf, dikatakan kesalahan, dia tetap tidak mau memberi maaf. Nah, ini biasanya orang-orang yang terkena gangguan jin itu juga diserang di area lambung. Sakitnya bukan main, ya. Seperti lambungnya itu seperti ditusuk-tusuk. Kalau seseorang punya mah akut kronis, itu mahnya lecet, dikasih masukan, dia makan nasi atau makan sesuatu yang lecet itu tersentuh kena makanan, itu sakitnya bukan main. Sama seperti orang tersebut, walaupun dia itu tidak sakit mah, dia kalau kadang-kadang di sore hari atau malam hari atau di menjelang subuh, itu perutnya itu sakit bukan main, seperti orang ditusuk-tusuk belati dari depan tembus hingga belakang. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu adalah ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Bisa juga karena memang orang-orang tersebut terhalang jodohnya karena suatu sebab. Bisa juga disebabkan memang orang itu benar-benar asli diganggu jin sehingga terhalang jodohnya. Ada juga yang orang itu memang dihalang-halangi jodohnya karena ada seseorang itu pernah ditolak cintanya, dia pergi ke dukun atau tukang sihir untuk supaya dia tidak menikah dengan orang lain kecuali sama dia, sehingga dia menggunakan pertolongan jasa dukun atau tukang sihir untuk menyihir orang tersebut agar
tidak menikah pada orang lain. Maka oleh itu banyak kasus yang di sekitar kita yang seperti itu. Maka silakan tulis di kolom komentar atau naik kepada saya, live bersama saya, nanti saya akan pandu. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Jadi saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kadang seseorang yang sudah berumur 40 ke atas atau 30 ke atas ini kok belum nikah. Bisa juga saudara itu terkena gangguan jin dengan melihat ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Jadi caranya bagaimana untuk melepaskan belenggu jeratan jin yang mengganggu saudara tersebut? Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus pertama harus benar-benar menjadi orang yang beriman. Arti dalam orang beriman itu mau benar-benar melakukan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, mau meninggalkan larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Paling tidak kita bertobat kepada Allah. Mungkin selama ini kita pernah melakukan dosa-dosa besar terhadap Allah, maka kita meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Mungkin selama ini kita meninggalkan kewajiban berupa sholat 5 waktu kita tinggalkan, maka segera kita melakukan ibadah sholat 5 waktu. Mungkin selama ini kita berdosa kepada orang tua kita, pernah menyakiti atau pernah hati orang tua itu sakit karena kita, maka kita meminta maaf kepada beliau-beliau yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, kita minta maaf kepada Allah agar almarhum ahli kubur yang pernah kita sakiti itu diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah dan diterima semua amal-amalnya oleh Allah Ta'ala. Maka setiap hari setiap sholat kita doakan orang-orang yang pernah kita sakiti. Seperti itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jangan menyerah untuk beribadah kepada Allah. Ciri-ciri tersebut tidak hanya untuk orang tertutup auranya atau terhalang jodohnya, tapi ciri-ciri tersebut bisa juga karena orang itu rezekinya tersumbat atau usahanya tidak lancar atau usahanya itu turun drastis. Maka perlu yang saya sebutkan tadi perlu dilakukan. Memang untuk melakukan suatu kebaikan itu sebenarnya murah dan insya Allah gratis. Kalau kita mau bertobat kepada Allah, ingin tahu caranya bertobat, ingin tahu caranya melakukan amal ibadah, kita tinggal datang ke kajian-kajian yang ada di sekitar kita. Kita tinggal mendengarkan ustadz-ustadz yang membuka kajian tersebut, lalu kita tinggal mengamalkan sedikit demi sedikit, insya Allah nanti akan menjadi terbiasa. Karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, memang untuk menjalankan kebaikan kata orang itu susah lalu sangat sulit. Sebenarnya tidak. Dan itu semua gratis, tinggal kita mau atau tidak melakukan itu. Dorongan-dorongan nafsu yang tidak mau melakukan untuk melakukan ibadah itu biasanya karena syahwat, karena kita sering melakukan kemaksiatan sehingga malas melakukan perintah Allah berupa kebaikan, menghadiri pengajian, melakukan sholat jamaah 5 waktu. Itu biasanya seperti itu. Maka kita harus bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, meminta ampun kepada Allah yang pernah kita melakukan dosa-dosa kemarin. Silakan yang bergabung untuk Mas
Siapa ini, Mas Senggol dong ya, atau Mas Vino. Nah, Mas Vino, silakan berkomentar dan lain sebagainya. Yang lain saya tunggu, mungkin ada pertanyaan, silakan, insya Allah nanti akan saya jawab. Kalau ada yang mau dibuka auranya atau diruqyah jarak jauh, silakan naik, silakan live bersama saya. Jadi, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ruqyah itu adalah dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau sunnah-sunnah atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apakah ruqyah itu hanya orang muslim saja? Tidak. Non-muslim juga bisa kita ruqyah. Non-muslim atau orang di luar Islam juga kita bisa meruqyahnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, biasa di sekitar kita ini banyak orang yang sudah berumur belum menikah, bahkan sampai tua ini belum menikah. Ini biasanya orang tersebut banyak ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Mereka kadang tidak sadar dengan hal tersebut karena dianggap sudah biasa, dianggap sudah kebiasaannya seperti itu, maka dia santai saja, tidak mau melakukan perubahan yang signifikan kepada dirinya sendiri. Dianggap bahwa itu sudah biasa dan memang tidak ada hal yang aneh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, silakan. Tadi mungkin saya akan membacakan muhasabah kepada orang-orang yang melihat atau menonton video ini, walaupun tidak di aplikasi ini, mungkin nanti akan saya share di aplikasi yang lain. Kita harus bermusabah kepada Allah Ta'ala, yang intinya kita muhasabah itu merenung, mengangan-angan, dan meminta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Coba didengarkan, kalau bisa pakai handset, punya ambil air wudhu, didengarkan, lalu matanya terpejam, didengarkan dengan seksama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Syafi', jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah semua penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya, karena hanya Engkaulah yang Maha Penyembuh. Ya Allah, ya Rojak, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rezeki, mohon angkatlah, mohon mudahkanlah, dan bukalah jalan rezekinya ya Allah, karena hanya Engkau yang Maha memberi rezeki. Ya Allah, ya Qawi, jika hari ini di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu, mohon kuatkanlah ia untuk mampu bertahan dan bersabar, dan hiburlah ia dengan penuh karunia-Mu.
karena janjimu yang tak pernah kau ingkari. Setelah kesusahan, ada kesenangan dan kemudahan. Ya Allah, ya Basyid, jika di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya. Berilah kemudahan urusannya dan luaskanlah rezekinya. Ya Allah, ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di dalam hatinya, sombong, iri hati, dengki, dan dusta, mohon bersihkanlah dan sucikanlah ya Allah. Ya Allah, ya Afun, mohon ampunilah segala dosa dan khilaf kami. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa tersakiti dan dizalimi karena kesalahan kami yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, bukalah pintu hatinya agar mampu memaafkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa kedua bapak ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah zat yang maha pengampun dan maha mengasihani. Ya Allah, ya Mujib, ijabahkanlah doa-doa kami. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu, karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan muhasabah tadi bisa diputar ulang-ulang untuk semua saudaraku yang mendengarkan atau melihat video ini. Terima kasih. Insya Allah besok kita lanjut lagi, dan mudah-mudahan saudaraku yang belum menikah atau terhalang jodohnya, semua halangan-halangan tersebut dibuka oleh Allah dan diberi jodoh soleh atau solehah. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim.